Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang aturan kosinus ya. Oke, perhatikan segitiga sembarang ABC yang ada di gambar. Segitiga ABC. Sekarang kita namakan sisi-sisinya sesuai dengan sudut yang di depannya. Sudut A, maka sisi di depannya adalah sisi A. Kemudian sudut B, maka sisi di depannya adalah sisi B. Kemudian sudut C, maka sisi di depannya adalah sisi C. Atau juga bisa sisi AB, sisi BC, ataupun sisi AC. Kemudian dengan diketahuinya sisi ABC, kemudian sudut A, sudut B, dan sudut C, kita bisa langsung memahami tentang aturan kosinus ya. Aturan kosinus terdiri dari 3 rumus yang harus kita pahami. Rumus yang pertama, kalau misalnya kita ingin mencari sisi yang A. Ingin mencari sisi yang A berarti dia A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Itu kalau ingin mencari sisi yang A. Kemudian kalau kita ingin mencari sisi yang B, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat, ya kan, ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Nah, ketemu nggak polanya? Ketika dia ditanya sisinya A, maka yang dijumlahkan adalah sisi B dan C. Kemudian sudut yang dipakai adalah sudut sisi yang ditanya. Seperti juga ini, misalnya sisi B yang ditanya, maka sisi yang dijumlahkan sisi yang sudah diketahui. Cosnya, sudutnya yang dipakai adalah sudut sisi yang ditanya. Maka kalau saya tanya berapa C kuadrat, pasti tahu. Oke, berapa? Berarti dia A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Inilah 3 rumus aturan kosinus yang akan kita pakai dalam menyelesaikan soal segitiga. Selanjutnya, dari ketiga rumus ini, seandainya, semisalnya nanti yang ditanya adalah sudutnya, bagaimana? Kita bisa menurunkan rumus ya, untuk mencari sudut dari ketiga rumus yang diketahui ini. Saya ambil yang poin ini ya. Oke, saya ambil poin ini. Misalnya saya ingin mengambil cos A. Maka tinggal saya pindahkan saja 2BC cos A ini ke ruas kiri. Ya, jadinya negatif, jadinya positif 2BC cos A sama dengan, ini tetap dia, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang, kita pindahkan posisi A kuadrat itu ke kanan, jadinya kurang A kuadrat. Dari sini kita dapat cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi dengan 2BC. Oke, coba kita cari yang misalnya kita ingin mencari besar cos B ya, sudut B, maka bisa kita turunkan jadinya A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per berapa? Per 2AC. Begitu juga untuk si sudut C. Sudah paham ya? Sudah pastilah ya. Kita langsung saja ke soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC seperti dalam gambar keterangannya, dengan sisi AC sepanjang 4 cm, kemudian sisi BC 6 cm, dan sudut C 60 derajat. Kalau kita namai, maka ini adalah sisi B, karena di depan sudut B. Kemudian ini sisi A, karena di depan sudut A. Kalau seandainya AB yang ditanya, berarti yang ditanya adalah sisi C. Kita masukkan ke rumus yang tadi, bahwa C kuadrat itu sama dengan sisi yang diketahui tadi dijumlahkan. Berarti yang diketahui adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Gak susah menghafalnya. Oke, kita masukkan nilainya. Si A itu berapa nilainya? Si A adalah 6, berarti 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 4 cos, berapakah nih sudut C tadi? 60 derajat, berarti cos 60 derajat. Kita masukkan nilainya, berarti ini 6 kuadrat berarti 36 ditambah 16
dikurang 2 kali 6 kali 4. Saya buat dulu ya, berarti 2 dikali 24, cos 60 berapa? Ya, setengah ya. Sehingga dia bisa tewas deh, setengahnya. Dengan 2. Jadinya 36 tambah 16 berapa? 52 dikurang 24. Hasilnya adalah berapa? 52 dikurang 24? Hasilnya 12 dikurang 4, 8. Ya kan? Jadi hasilnya 28. Itu masih nilai C kuadrat, ya kan? Bagaimana kalau si C? C berarti adalah akar dari 28. Sama dengan kalau kita sederhanakan akar 28 adalah 2 akar 7 cm. Jadi panjang sisi C yang tadi harus kita cari nilainya berapa? Ternyata panjangnya adalah 2 akar 7 cm. Cukup untuk penyelesaian soal ini. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A 3 cm, sisi B 5 cm, dan sisi C 7 cm. Maka nilai dari tan C adalah dengan optionnya seperti digambar. Oke, kita jawab saja ya. Kalau memang belum mengerti dengan konsep soal cerita seperti ini, tapi lebih memahami dengan bentuk gambar, boleh. Gambar ini membantu kita ya untuk mengingat kembali apa rumusnya. Jadi kalau saya dikatakan ini sisi A sampai dengan 3 cm, manakah yang menandakan dia 3 cm? Karena sisi A berarti di depan sudut A. Ini 3 cm. Kemudian ini sisi B berarti di depan sudut B 5 cm. Kemudian C berarti di depan sudut C 7 cm. Oke? Dan yang ditanya adalah di sini tan C. Kita nggak bisa langsung menemukan tan C karena ini adalah aturan kosinus. Berarti yang pertama kali harus kita cari adalah kosinus C-nya. Apa rumusnya? Cos C. Masih ingat kan yang tadi? Cos C berarti dia A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat dibagi dengan 2AB. Oke, kita masukkan nilainya. A kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 7 kuadrat per 2 kali A-nya berapa? A-nya itu 3, kemudian B-nya 5. Kita masukkan nilainya berarti 9 ditambah 25 dikurang 49 dibagi dengan 2 kali 3 kali 5 adalah 30. 9 tambah 25 itu 34, 34 dikurang 49 adalah minus 15, dibagi dengan 30 sama dengan minus setengah. Ini baru nilai cos C, bagaimana untuk mencari tan C. Oke, selanjutnya, tadi diketahui cos C sama dengan minus setengah. Kita abaikan dulu tanda minus di sini ya, tanda minus di sini menandakan dia letak kuadrannya nanti. Langsung kita cari tan C. Untuk memperoleh tan C kita pergunakan segitiga siku-siku. Saya buat segitiga siku-siku. Oke, dengan C di sini. Dah, berarti ini sudutnya ya. Kita pakai perbandingan trigonometri. Ingat, sin demi kosami tanda sa. Maka cos itu adalah kosami. Samping per miring, ya. Kita pindahkan ke segitiga siku-siku. Ini sisi miring, ini sisi miring, ini sisi depan, ini sisi samping. Oke, kalau kita buat sami berarti saminya mana? Sah. Samping berarti sampingnya 1, ya kan? Kemudian mi-nya miring berarti miringnya 2. Dengan dalil Pitagoras kita ketahui sisi yang ini adalah sisi miring kuadrat dikurang sisi yang diketahui. Berarti 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berapa? 4 dikurang 1 berarti akar 3. Oke? Barulah kita cari tan C. Ingat lagi, sin demi kosami tan desa. Berarti tan C adalah desa. Depan per samping. Depannya berapa? Depan si C, sudut C yang ini ya. Saya buat sini. Oke? Berarti depannya akar 3. Sampingnya berapa? 1. Maka jawabannya adalah akar 3. Kita lihat option.
Ya. Kalau dia cos-nya bernilai negatif, jadi kemungkinan ada di KW2, kemudian juga KW3. Oke? Kalau KW2, maka tan-nya nanti bernilai negatif. Kalau di KW3 berarti tan-nya bernilai positif, tergantung optionnya. Ternyata di option tadi tidak ada yang jawabannya minus akar 3. Maka yang kita ambil adalah akar 3, berarti terletak di KW3 atau kuadran ketiga. Mungkin itu saja penyelesaiannya, semoga bisa dimengerti ya. Oke, diketahui cos C sama dengan min setengah. Berarti dari sini diperoleh C-nya, cos-nya bernilai negatif ya. Oke, di cos C dia ada dua kemungkinan nanti kalau dia negatif, ada di KW2 dan KW3. Tetapi KW3 pasti tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? KW3 itu besar sudutnya sudah lebih dari 180. Sedangkan yang kita ketahui dalam satu segitiga, jumlah ketiga sudutnya adalah 180. Berarti tidak mungkin satu sudutnya berada di KW ketiga. Ya, maka yang diambil adalah KW2. Oke, KW kedua di sini nanti tan-nya bernilai negatif. Maka nanti tan-nya bernilai negatif. Ya. Kita sudah tahu bahwa tan-nya nanti bernilai negatif, sekarang kita tinggal mencari besarannya. Oke, kita pindahkan ke segitiga siku-siku. C-nya di sini siku-sikunya. Ingat perbandingan kosami, sindemi, kosami, tan desah. Berarti itu kos adalah sami. Samping per miring. Berarti sisi sampingnya adalah 1, kemudian miringnya adalah 2. Dengan menggunakan dalil Pitagoras, maka kita peroleh adalah sisi miring kuadrat 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 4 dikurang 1, berarti akar 3. Oke, kita ambillah tan C. Tan C itu berarti tan desah, berarti depan per samping. Depan per samping berarti depannya berapa? Akar 3, sampingnya adalah 1. Akar 3 per 1 adalah akar 3. Tadi sudah kita temukan bahwa tan itu bakal bernilai negatif karena terletak di kuadran kedua. Maka jawabannya adalah minus akar 3. Jadi pahami ya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.